Shalom anak-anak semua. Baik, hari ini kita akan belajar dan menyelesaikan pembelajaran untuk semester ini. Ada 3 pelajaran lagi yang belum kita selesaikan, ya. Dan hari ini kita tuntaskan, ya anak-anak semua. Hari ini kita tuntaskan pelajaran 14, 15 dan 16, ya. Baik, kita langsung aja. Pelajaran 14 ilmu pengetahuan dan teknologi 1, baru nanti pelajaran 15 ilmu pengetahuan dan teknologi 2, dan terakhir ilmu pengetahuan dan teknologi dan keadilan, ya. Kita selesaikan, selesai hari ini, ya. Nantinya anak-anak tinggal baca-baca untuk persiapan untuk ulangan semester. Baik, ilmu pengetahuan dan teknologi 1, ya. Berbicara tentang ilmu pengetahuan, kata pengetahuan berasal dari kata dasar tahu, yang mana kalau kita pengen tahu segala sesuatu, karena dalam diri kita ada rasa ingin tahu. Kalau bahasa sekarangnya kepo, ya bahasa sekarangnya, ya. Kalau bahasa anak saya yang kecil, mau tahu ya, mau tahu. Artinya kita semua pengen tahu supaya ada pengetahuan dalam diri. Karena rasa pengen tahu manusia lah, maka coba dicari berapa lama manusia ada dalam kandungan. Ditemukanlah jawabannya 9 bulan 10 hari, atau ada yang lebih cepat dari itu. Mengapa di musim hujan dan banjir banyak ditemukan penyakit muntaber? Nah, lalu ada lagi pertanyaan, bagaimana caranya menghentikan darah yang mengalir ketika seorang mengalami luka? Dan banyak rasa ingin tahu dalam hati manusia. Bahkan dengan adanya kemajuan teknologi itu karena ada rasa ingin tahu manusia terhadap alam semesta ciptaan Tuhan ini. Thomas Alva Edison, ya, si penemu itu berkali-kali gagal dan dia terus mencoba dan pengen tahu, ya. Dalam Mazmur 8 kita bisa lihat sebuah puisi yang disampaikan oleh pemazmur. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya, Mazmur 8 ayat 4 sampai 5. Siapalah manusia itu, katanya, ya. Manusia mengembangkan pengetahuannya dalam diri manusia. Dari rasa ingin tahunya dia mengembangkan, melakukan eksperimen. Bahkan seorang anak kecil sudah bisa menemukan penemuan yang bisa bermanfaat bagi maslahat orang banyak, ya. Penemuan, siapa tahu nanti anak-anak bisa menemukan obat, gimana caranya supaya, ya, makan banyak tapi nggak gemuk, ya, obat diet, menemukan, ya. Lalu ada kesombongan manusia, ya. Manusia ini sering sombong, apalagi kalau udah banyak pengetahuannya maka dia akan sombong, ya, sombong. Ada ungkapan bagai padi, semakin berisi semakin merunduk, ya, bahwa orang yang makin pandai itu mestinya merendahkan diri. Kepandaian dan hikmat dalam bahasa Latin ilmu pengetahuan disebut scientia, yang dari kata inilah terbentuk kata science dalam bahasa Inggris atau sains bahasa Indonesia, ya. Dalam scientia juga mengenal jenis kepandaian lain yang disebut sapientia. Kata ini berkaitan dengan hikmat dan kebijaksanaan, ya. Lalu dari ilmu pengetahuan berkembang teknologi yang berhasil ditemukan oleh manusia, terobosan-terobosan yang diambil oleh manusia. Lalu awal abad 21 manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat pesat, ya. Sekarang kita mau menginformasikan sesuatu udah gampang, ya. Udah ada WA, SMS. Dulu orang surat menyurat, kantor pos kirim surat, nyampenya paling cepat 3 hari, ya. Sekarang udah nggak usah ada lagi surat menyurat, langsung pakai WA, email. Bahkan pembelajaran pun di tengah kondisi saat ini, kita bisa melalui pembelajaran seperti ini, melalui daring dalam jaringan. Kemarin saya baca tahun 1918 sudah pernah ada virus seperti ini yang parah, wabah melanda Spanyol, wabah
virus Spanyol, hampir sepertiga bumi meninggal katanya. Ya, saya nggak tahu dulu itu ya pasti belum semaju saat ini. Kita udah bisa mencegah, udah bisa berbagi informasi seperti ini. Kalau dulu kan belum, jadi sangat parah pada saat itu. Ya, hampir 50 sampai 100 juta manusia meninggal. Ya, sepertiga bumi. Ya, sebagian lagi ada juga meninggal karena perang kan pada zaman 1918. Ya, mudah-mudahan hal ini hal seperti di Spanyol dulu itu 1918 tidak sampai seperti itulah itu virus corona ini. Kita doakan segera berlalu dan Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para orang yang pintar-pintar itu supaya pengetahuannya ada ditemukan vaksin supaya virus ini segeralah berlalu dari bumi ini. Lalu yang terakhir, takut akan bagaimana mestinya kita memandang ilmu pengetahuan. Kitab Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7 harus dihafal itu. Ya, kelas 1 SD aja udah ngapal itu, apalagi kelas 2 SMK masa nggak bisa hafal. Ya. Lalu ilmu pengetahuan dan teknologi 2 ini nggak terlalu banyak. Artinya dari yang pertama tadi dikembangkan ilmu pengetahuan, dikembangkan penemuan-penemuan teknologi yang maju. Ya, di abad 18-19 sudah banyak penemuan. Ya, dengan ditemukannya mesin cetak, maka Martin Luther bisa menyebarkan 95 dalil yang dia temukan, yang dia tulis. Yang 3 terkenal, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Kembali mengingatkan ya. Dia sebarkan, dia tempel-tempel di apa? Di tembok-tembok di Jerman pada saat itu. Ya, bersamaan dengan ditemukannya mesin cetak. Siapa penemunya? James Watt ya. Ya, coba dicari nanti, siapa tahu saya salah. Ya, artinya itu berguna juga. Ya, dengan ditemukannya lagi mesin cetak yang lebih canggih, bisa diperbanyak, dimulti gandakan. Multiple Alkitab. Ya, bisa sampai seperti ini sampai kepada kita. Karena udah canggih lagi, ya, udah lebih canggih lagi, maka ditemukan Alkitab di handphone. Ya. Oke, anak-anak. Ya, itu bisa kita baca buku sampai bab yang terakhir. Baik, saya akan lanjutkan dengan memberikan soal. Buatlah kesimpulan dari pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menurut kamu apa sumbangan teknologi bagi kehidupan gereja dan penyebaran agama Kristen? Ketiga, bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi? 4, carilah satu informasi di surat kabar, internet, televisi, dan tulis ulang di bukumu terkait persoalan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Selamat belajar, selamat mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.